Bilangan 7. Persembahan para pemimpin. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah Tuhan, kemah itu dengan segala perlengkapannya ditahbiskannya dengan mengolesi semuanya dengan minyak upacara. Begitu juga dibuatnya pada mezbah dan segala perlengkapannya. Lalu para pemuka Israel, yaitu para kepala suku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus, mempersembahkan ke hadapan Tuhan 6 buah pedati dan 12 ekor sapi. Tiap 2 orang pemuka menyumbangkan sebuah pedati dan masing-masing seekor sapi. Sesudah mereka mempersembahkannya, Tuhan berkata kepada Musa, "Terimalah pemberian-pemberian itu untuk mengangkut kemahku. Serahkanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan tugas mereka." Lalu pedati-pedati dan sapi-sapi itu diserahkan Musa kepada orang Lewi. 2 pedati dan 4 ekor sapi diberikannya kepada orang-orang Gerson, 4 pedati dan 8 ekor sapi kepada orang-orang Merari, sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Tetapi orang-orang Kehat tidak menerima pedati atau sapi dari Musa, sebab barang-barang suci yang menjadi tanggung jawab mereka harus mereka pikul di atas pundak. Para pemuka membawa persembahan untuk merayakan upacara pentahbisan mezbah. Ketika mereka sudah siap untuk membawa pemberian mereka ke depan mezbah, Tuhan berkata kepada Musa, "Katakanlah kepada mereka bahwa setiap hari selama 12 hari, seorang di antara para pemimpin itu harus mempersembahkan kurbannya untuk upacara pentahbisan mezbah. Masing-masing membawa persembahannya menurut urutan ini. Hari ke-1, suku Yehuda dengan pemimpin Nahason anak Aminadab. Hari kedua, suku Isakar dengan pemimpin Netanel anak Zuar. Hari ketiga, suku Zebulon dengan pemimpin Eliab anak Helon. Hari keempat, suku Ruben dengan pemimpin Elizur anak Shedeur. Hari kelima, suku Simeon dengan pemimpin Selumiel anak Zurishadai. Hari keenam, suku Gad dengan pemimpin Eliasaf anak Rehuel. Hari ketujuh, suku Efraim dengan pemimpin Elisama anak Amihud. Hari kedelapan, suku Manasye dengan pemimpin Gamaliel anak Pedazur. Hari kesembilan, suku Benyamin dengan pemimpin Abidan anak Gideoni. Hari ke-10, suku Dan dengan pemimpin Ahiezer anak Amishadai. Hari ke-11, suku Asher dengan pemimpin Pagiel anak Okran. Hari ke-12, suku Naftali dengan pemimpin Ahira anak Enan. Persembahan mereka masing-masing adalah sama, 1 pinggan perak yang beratnya 1,5 kilogram dan 1 baskom perak yang beratnya 800 gram menurut timbangan yang berlaku di kemah Tuhan. Kedua tempat itu diisi penuh dengan tepung dicampur minyak untuk persembahan sajian. Selain itu, 1 pinggan emas yang beratnya 110 gram berisi dupa, seekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor anak domba yang berumur 1 tahun untuk kurban bakaran, juga seekor kambing jantan untuk kurban pengampunan dosa, 2 ekor sapi, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur 1 tahun untuk kurban perdamaian. Persembahan yang dibawa oleh ke-12 pemimpin untuk pentahbisan mezbah itu seluruhnya berjumlah 12 pinggan perak dan 12 baskom perak yang berat seluruhnya 27,6 kg, 12 pinggan emas yang berat seluruhnya 1,32 kg penuh berisi dupa, 12 ekor sapi jantan, 12 ekor domba jantan, dan 12 ekor anak domba yang berumur 1 tahun bersama-sama dengan kurban sajian sebagai kelengkapannya untuk kurban bakaran, 12 ekor kambing untuk kurban pengampunan dosa, 24 ekor sapi jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing, dan 60 ekor anak domba yang berumur 1 tahun untuk kurban perdamaian. Setiap kali Musa masuk ke dalam kemah Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan, ia mendengar suara Tuhan yang berkata kepadanya dari atas tutup peti perjanjian di antara kedua patung kerub. Bilangan 8. Cara menempatkan lampu. Tuhan berkata kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun bahwa pada waktu ia memasang ke-7 lampu pada kaki lampu itu, ia harus memasangnya sedemikian rupa sehingga menyinari bagian depan kaki lampu itu." Harun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia memasang lampu-lampu itu menghadap bagian depan dari kaki lampu.
Tempat lampu itu sampai ke atasnya dan bunga-bunga hiasannya terbuat dari emas tempaan menurut contoh yang diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Pengangkatan orang-orang Lewi. Tuhan berkata kepada Musa, "Pisahkanlah orang-orang Lewi dari orang Israel yang lain, dan lakukanlah upacara penyucian untuk mereka dengan cara ini. Percikilah mereka dengan air untuk upacara penyucian, dan suruhlah mereka mencukur seluruh badan dan mencuci pakaian mereka. Dengan demikian mereka bersih. Lalu suruhlah mereka mengambil seekor sapi jantan muda dengan kurban sajian dari tepung dicampur minyak. Lalu engkau harus mengambil seekor sapi jantan lain untuk kurban pengampunan dosa. Kemudian kumpulkanlah seluruh umat Israel dan suruhlah orang Lewi berdiri di depan kemahku. Umat harus meletakkan tangan mereka di atas kepala orang-orang Lewi. Lalu Harun harus mempersembahkan orang-orang Lewi itu sebagai persembahan khusus dari orang Israel kepadaku, supaya mereka dapat melakukan ibadatku. Lalu orang Lewi harus meletakkan tangan mereka di atas kepala kedua ekor sapi jantan itu, yang seekor harus dipersembahkan untuk kurban pengampunan dosa, dan yang seekor lagi untuk kurban bakaran. Dengan upacara itu, orang Lewi disucikan. Khususkanlah orang-orang Lewi untukku, dan suruhlah mereka melayani Harun serta anak-anaknya. Dengan upacara itu, kamu memisahkan orang-orang Lewi dari orang Israel yang lain, supaya menjadi milikku. Sesudah engkau melakukan upacara penyerahan orang-orang Lewi itu, mereka berhak untuk bekerja di dalam kemahku. Aku sudah menjadikan mereka pengganti semua anak laki-laki sulung Israel, jadi mereka adalah khusus untuk aku. Ketika aku membunuh semua anak sulung di Mesir, anak laki-laki sulung dari setiap keluarga Israel dan setiap binatang yang lahir pertama sudah kujadikan milikku yang khusus. Sekarang sebagai ganti semua anak sulung Israel, kuambil orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi itu kuserahkan kepada Harun dan anak-anaknya, supaya dapat bertugas untuk orang Israel di dalam kemahku, juga supaya mereka meminta pengampunanku untuk bangsa Israel, agar bangsa itu tidak ditimpa bencana jika mereka datang terlalu dekat ke tempat yang suci itu. Oleh karena itu, Musa, Harun, dan seluruh umat Israel mempersembahkan orang Lewi kepada Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Orang-orang Lewi itu melakukan upacara penyucian diri dan mencuci pakaian mereka. Lalu Harun mempersembahkan mereka sebagai pemberian khusus kepada Tuhan. Ia melakukan juga upacara penyucian bagi mereka. Orang Israel melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Dengan demikian, orang Lewi mendapat hak untuk bekerja di dalam kemah Tuhan di bawah pimpinan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berkata kepada Musa, "Setiap orang Lewi yang berumur 25 tahun ke atas harus melakukan tugasnya di dalam kemahku, dan pada umur 50 tahun ia dibebaskan dari tugasnya. Sesudah itu ia boleh membantu orang Lewi lain yang bertugas di dalam kemahku, tetapi ia tidak lagi mempunyai tugas tetap." Begitulah caranya mengatur pekerjaan orang-orang Lewi. Bilangan 9. Perayaan Paskah yang kedua. Pada bulan 1 dalam tahun kedua sesudah bangsa Israel meninggalkan Mesir, Tuhan berbicara kepada Musa di padang gurun Sinai. Kata Tuhan, "Pada tanggal 14 bulan ini, mulai saat matahari terbenam, orang Israel harus merayakan Paskah menurut peraturan yang sudah ditetapkan." Maka Musa menyuruh bangsa Israel merayakan Paskah. Mereka merayakannya di gurun pasir Sinai pada petang hari tanggal 14 bulan 1. Segalanya mereka lakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang yang najis karena telah menyentuh mayat, sehingga tak boleh merayakan Paskah pada hari itu. Mereka itu pergi menghadap Musa dan Harun dan berkata, "Kami ini najis karena telah menyentuh mayat. Tetapi mengapa kami harus dikecualikan sehingga tak dapat mempersembahkan kurban kepada Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami?" Musa menjawab, "Tunggu dulu sampai saya menerima petunjuk dari Tuhan." Tuhan menyuruh Musa mengatakan kepada bangsa Israel, "Kalau di antara kamu atau keturunanmu ada yang najis karena telah menyentuh mayat atau sedang dalam perjalanan jauh, ia juga harus merayakan Paskah bagi Tuhan. Tetapi perayaan itu harus diadakan 1 bulan kemudian, yaitu pada malam tanggal 14 dalam bulan 2. Rayakanlah hari itu dengan makan domba Paskah beserta roti yang tidak pakai ragi dan sayuran pahit.
Jangan tinggalkan apa-apa dari makanan itu sampai besok paginya, dan jangan mematahkan satupun dari tulang binatang yang dipersembahkan kepadaku. Rayakanlah Paskah itu sesuai dengan segala peraturannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak juga dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, tidak kuanggap lagi seorang dari umatku, karena ia tidak mempersembahkan kurban kepadaku pada waktu yang ditentukan. Orang itu harus menanggung akibat dosanya. Apabila di antara kamu ada seorang asing yang mau merayakan Paskah, ia harus merayakannya sesuai dengan semua peraturan dan ketetapan. Hukum itu berlaku untuk setiap orang, baik orang Israel maupun orang asing. Awan yang bersinar. Pada hari kemah Tuhan didirikan, datanglah awan dan menutupi kemah itu. Pada waktu malam sampai pagi, awan itu kelihatan seperti api. Tiap kali awan itu naik, orang Israel membongkar perkemahan mereka lalu berangkat. Dan di mana awan itu turun, di tempat itu mereka berkemah lagi. Atas perintah Tuhan, bangsa Israel itu membongkar kemah, dan atas perintah Tuhan juga mereka memasangnya kembali. Selama awan itu ada di atas kemah Tuhan, mereka tetap tinggal di tempat itu. Kalau awan itu lama berada di atas kemah itu, mereka taat kepada peraturan Tuhan dan tidak berangkat dari tempat itu. Tetapi kadang-kadang hanya beberapa hari saja awan itu berada di atas kemah itu. Bagaimanapun juga, perintah Tuhanlah yang menentukan mereka tinggal di suatu tempat atau berangkat. Kadang-kadang awan itu hanya tinggal dari petang sampai pagi, dan waktu awan itu naik di pagi hari, mereka pun berangkat. Kapan saja awan itu naik, baik siang atau malam, mereka berangkat. Selama awan itu berada di atas kemah Tuhan, entah selama 2 hari, sebulan, setahun, atau lebih, selama itu pula mereka tinggal di tempat itu. Kalau awan itu naik, barulah mereka berangkat. Mereka tinggal di suatu tempat dan berangkat ke tempat yang lain sesuai dengan perintah Tuhan yang diberikan Tuhan melalui Musa.